Pemirsa, Bali tidak saja memiliki adat dan budaya yang adiluhung, tetapi alam yang indah dan nyaman dinikmati. Termasuk pula bagi mereka yang suka dengan petualangan guna melakukan uji nyali, beberapa lokasi di Bali menawarkan wahana yang bersentuhan langsung dengan alam. Salah satunya adalah berarung jeram atau rafting menyusuri aliran sungai, sembari menikmati beragam tantangan. Kali ini kita akan mencoba berarung jeram di Sungai Telaga Wajah, Desa Muncan, Kabupaten Karangasem. Bersama Avatar Rafting, pengunjung yang ingin mendapatkan sensasi lain berwisata ke Bali akan mendapatkan kesan yang takkan terlupakan. Apakah bermain rafting ini tidak membahayakan jiwa? Nah, bagi pengunjung pemula, khususnya baru pertama kali bermain rafting, jangan khawatir. Keselamatan menjadi faktor utama agar pengunjung benar-benar mendapatkan pengalaman berharga. Pengunjung yang ingin berarung jeram terlebih dahulu akan mendapatkan penjelasan dari instruktur berpengalaman Avatar Rafting. Para instruktur ini akan memberikan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat bermain rafting. Game yang kita punya, yang kami punya, selalu menggunakan dan mematuhi peraturan dari pemerintah atau anjuran dari pemerintah dengan mengutamakan safety first atau keamanan. Jadi keamanan yang kita utamakan. Jadi bisa saya jelaskan, salah satunya yang pertama adalah melakukan ticketing atau reservasi, di mana ketika tamu yang datang ke Avatar Adventure, pertama yang mereka lakukan adalah dengan melakukan reservasi atau ticketing. Jadi tempatnya di lobi di atas. Nah, setelah semua reservasi dilakukan atau ticketing dilakukan, jadi tamu akan diberi informasi tentang peralatan daripada standar keamanan di arung jeram. Salah satunya adalah mengenalkan pelampung, helm, dan juga yang lainnya. Nah, jadi kami, instruktur yang kami punya adalah instruktur yang profesional dengan bersertifikat dari government atau dari pemerintah. Jadi semua tamu akan dijelaskan, diberi penjelasan semaksimal mungkin. Jadi seperti saya bilang tadi dari awal, yaitu reservasi atau ticketing. Yang kedua, memperkenalkan equipment atau peralatan. Terus tamu akan juga diberi briefing atau safety talk sebelum mereka melakukan aktivitas. Nah, sesuai dengan acuan daripada pemerintah atau license dari pemerintah, kita selalu mengutamakan keselamatan. Jadi semua instruktur yang kami punya sudah memadai atau mereka punya skill yang sudah sesuai dengan anjuran daripada pemerintah. Jadi baik itu di instruktur di arung jeram atau whitewater rafting dan juga di instruktur untuk quad bike atau ATV, dan juga dari instruktur dari flying fox itu sendiri atau zip line. Pengunjung yang bermain rafting di Sungai Telaga Wajah Karangasem ini tidak saja wisatawan domestik, tetapi juga banyak dari turis asing. Mereka umumnya mendapatkan penjelasan dari para pemandunya jika objek wisata di Pulau Bali tidak hanya ada di kawasan Bali Selatan, tetapi juga Bali Timur melalui rafting. Tidak sedikit di antara mereka yang sangat berkesan karena alam yang ada di sepanjang lokasi rafting ini sangat indah, alami, dan airnya langsung berasal dari aliran Gunung Agung.
untuk perkembangan bagaimana wisatawan berkunjung ke Avatar Rafting. Dari awal kita buka itu atas anugerah restu Tuhan Yang Maha Esa, wisatawan yang berkunjung dari waktu semakin waktu sudah mengalami peningkatan. Nah, untuk wisatawan yang berkunjung ke Avatar Rafting, kita dominan untuk saat ini baru dari negara Timur Tengah, khususnya yang dari negara-negara Arab. Nah, itu persentasenya hampir 65% kunjungan dari tamu Timur Tengah. 35% lagi kunjungan tamu berasal dari negara-negara lain, dari Eropa, dari Asia, dan juga tamu domestik yang menginginkan tantangan menikmati indahnya panorama yang ada di Sungai Telaga Wajah di Kabupaten Karangasem. Aliran Telaga Wajah Karangasem ini terkenal sebagai lokasi bermain rafting yang sangat indah. Meski aliran sungai lebih sempit dibandingkan lokasi rafting lainnya di Pulau Bali, tetapi itulah tantangan yang mesti dilalui para peserta rafting. Tantangan itu mulai dari derasnya arus sungai, adanya bentangan pipa air saat melintas, banyaknya bebatuan, dan juga ada luncuran bendungan air. Dengan selalu mengikuti arahan instruktur yang menemani, peserta rafting tidak perlu khawatir akan selamat sampai di garis finish dengan kenangan yang mengasyikan. Kami di sini di Avatar Adventure salah satu daripada operator di Sungai Telaga Wajah yang memiliki license dan juga jaminan keamanan. Jadi semua tamu yang datang ke Avatar Adventure kami sudah artinya sudah diasuransikan. Artinya selain daripada regulasi safety keamanan, jadi tamu yang datang ke Avatar Adventure sudah diasuransikan. Artinya umur mulai dari 7 tahun sampai 60 tahun, yaitu bisa kami sampaikan, dan kami juga sudah punya dokumentasinya atau filenya yang kami dapat dari asuransi itu sendiri. Jadi tamu melakukan tiketing sudah termasuk asuransi dan juga sudah termasuk lunch dan juga towel atau peralatan yang lainnya sudah termasuk dalam pembayaran di tiketing. Kalau insiden-insiden kecil atau mungkin kejadian-kejadian yang tidak terduga yang mungkin ada atau mungkin pernah ada di sungai, seperti tamu jatuh di sungai, jadi sesuai dengan SOP yang kami punya seperti yang kami pampang di atas di baliho. Jadi ketika tamu jatuh ke sungai, jadi kita itu ada tim, Pak. Dalam aturan arung jeram kita ada tim di sungai, teamwork namanya. Jadi jarak daripada perahu itu sendiri dan jumlah daripada boot yang turun ke sungai itu minimal adalah 2 boot. Jadi ketika terjadi insiden atau mungkin tamu jatuh ke sungai, jadi proteksinya yang di depan dan di belakang itu sudah mengcover, ya. Jadi kalau memang instrukturnya miss dalam memberikan rescue untuk tamunya dan keburu mereka hanyut, artinya boot yang di depan itu sudah mengcover, ya Pak. Jadi guide yang lain sudah bisa memberikan rescue atau bantuan kepada tamu yang jatuh di sungai. Dan itu kami terapkan setiap kegiatan atau setiap melakukan aktivitas di sungai.
Pemirsa, sebelum terjun ke sungai, pengunjung wajib mengenakan pelampung dan pengaman kepala serta membawa dayung. Saat proses penggunaan alat-alat pengaman ini, peserta sudah mulai mendapatkan arahan instruktur. Jika sudah siap, pengunjung bisa langsung turun ke bawah, menyusuri parit-parit sawah yang menghijau. Disinilah perbedaan bermain rafting dengan tempat lain. Karena masih adanya areal persawahan yang sangat alami dan indah dipandang. Namun, bila pengunjung ingin menikmati sensasi lain, pihak pengelola juga menyiapkan flying fox sehingga tidak sampai hitungan menit sudah sampai di garis start. Untuk flying fox ini, pengunjung wajib membayar ongkos tambahan di luar rafting. Untuk wisatawan yang berkunjung ke Avatar Rafting, tentunya kita di sini akan memberikan servis, akan memberikan pelayanan yang maksimal, mulai dari kedatangan tamu, kedatangan wisatawan kita di start point-nya itu kan sudah mendapatkan welcome drink, kemudian sudah kita sediakan equipment atau peralatan untuk melaksanakan aktivitas rafting, dan di finish point-nya tentu kita menyediakan handuk untuk mandi di finish point. Habis mandi kita sediakan untuk makan siang. Untuk makan siangnya sudah kita sediakan secara buffet. Nah, untuk melakukan aktivitas rafting kita di Avatar, untuk mengarungi tantangan di Telaga Wajah, Avatar Rafting memberikan atau mengcover asuransi bagi wisatawan untuk yang bermain di Avatar Rafting. Nah, yang di Avatar Rafting kita juga menyediakan paket yang lain. Kita punya flying fox atau zipline. Kemudian kita juga menyediakan untuk ATV atau quad bike. Di garis start, pengunjung kembali diberikan arahan serta praktek singkat saat menerima instruksi selama dayung berjalan. Mulai dari memegang tali saat benturan atau boom, merebahkan badan saat melintasi penghalang, hingga duduk di alas perahu saat meluncur dari ketinggian bendungan. Pemirsa, bermain rafting di Telaga Wajah Karangasem ini memerlukan waktu sekitar 2 jam lebih, menempuh jarak 12 km, satu perahu maksimal diisi 4 pengunjung dengan 1 atau 2 instruktur. Para instruktur ini sebelumnya telah dilatih dan berpengalaman dengan sertifikat sebagai instruktur rafting. Sembari melalui berbagai tantangan, peserta rafting bisa menikmati keindahan alam tebing sungai yang sangat asri dan hijau. Di pertengahan jalan, para peserta akan berhenti sejenak karena di lokasi ini ada air terjun yang sangat indah. Di sini mereka menyebutnya Cebur Waterfall. Peserta bisa langsung menceburkan diri di bawah aliran air terjun dan mengambil foto atau video. Tidak terlalu dalam, tapi akan sangat mengasyikan. Nah, pemirsa, di sepanjang perjalanan kira-kira sekitar 5 km setelah dari start, kita berhenti sejenak. Di sini ada air terjun yang disebut dengan Cebure. Jadi antara perbatasan Rendang dengan Kecamatan Sidemen ya ini. Jadi luar biasa, ini tempatnya keren sekali, air terjunnya indah, kemudian banyak sekali turis-turis yang mampir mengambil view untuk foto. Jadi kalau berjalan atau mengikuti alur ini, di setengah perjalanan kita sudah
harus berhenti menikmati keindahan air terjun. Namun demikian kita masih ada sekitar setengah perjalanan lagi. Jangan merasa capek, tapi nikmat dan enak, luar biasa. Jadi berarum jeram di Telaga Wajah ini. Jika sudah dirasakan cukup bermain di bawah air terjun, peserta bisa istirahat, minum, atau sekedar makan karena di tempat ini ada pedagang makanan ringan dari warga setempat. Nah, selanjutnya perjalanan mesti dilanjutkan menuju garis finish sekitar setengah perjalanan lagi. Pemirsa, tantangan paling terasa menguji adrenalin adalah saat meluncur di bendungan sebagai etape terakhir. Meski dari ketinggian, namun keamanan tetap jadi faktor utama dengan selalu mengikuti arahan instruktur. Nah pemirsa, saya sudah sampai di garis finish, dipandu oleh dua instruktur yang keren-keren. Jadi kita luar biasa, tidak ada kejadian apapun, karena memang mereka sudah sangat bagus untuk memberikan instruksi-instruksi, sehingga kita juga ikuti dan ternyata sangat menyenangkan. Airnya luar biasa jernih, tantangannya juga luar biasa keren. Pokoknya kalau Anda ingin menikmati suasana alam dan mencoba adrenalin, silahkan coba ke Telaga Wajah dengan avatar rafting. Terima kasih, luar biasa. Thank you Pak, thank you. Luncuran di etape terakhir ini sangat sekaligus sebagai garis finish. Lengkap sudah alur bermain rafting di Sungai Telaga Wajah ini ditempuh waktu 2 jam lebih. Tinggal berikutnya adalah beristirahat karena perut pasti lapar setelah cukup lama berendam dan bermain air. Namun bagi pengunjung yang ingin mencoba tantangan lainnya, pengelola avatar rafting menyediakan wahana mobil ATV. Jalurnya adalah menyusuri areal perkebunan di sekitar lokasi. Untuk mendapatkan layanan ini, pengunjung mesti mengeluarkan dana tambahan lagi, meski kadang badan agak lelah, tetapi tidak sedikit yang mencoba wahana mobil ATV ini, sembari menjajal terjalnya areal perkebunan sekitar. Umumnya turis asing dari Eropa banyak mencoba wahana ini. Baik, untuk permainan rafting, kita untuk satu perahunya di Avatar itu peserta bisa 4 plus 1 pemandu. Jadinya untuk satu perahu ada 4 peserta, nanti akan dipandu oleh satu pemandu yang tentunya sudah profesional, sudah berpengalaman untuk menguasai trek yang ada di Sungai Telaga Wajah. Nah, untuk harga nanti ya dengan estimasi di antara harga 250.000 untuk ber-KTP domestik, KTP Bali. Untuk WNA kita beda untuk harga di WNA karena ada beberapa yang memang kita bedakan untuk di biaya operasional, dan ada aturan lainnya yang memang diatur oleh instansi yang terkait, Pak.
Berkembangnya objek wisata rafting di aliran Sungai Telaga Wajah Karangasem ini tidak saja menambah objek wisata di Pulau Bali selain pada atraksi budaya, namun juga memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Adanya beberapa usaha rafting di kawasan ini mampu menampung tenaga kerja warga sekitar, sekaligus meningkatkan kreativitas masyarakat dalam menjajakan produk UMKM kepada para pengunjung. Saya sebagai masyarakat yang dari Banjarpakil yang di sini berdiri perusahaan Avatar Rafting, berharap Avatar ini benar-benar bisa bermanfaat untuk warga setempat, warga khususnya Banjarpakil, karena di sini letak daripada perusahaan Avatar itu sendiri, dan saya sudah melihat di sini memang sebagian besar karyawan dari Avatar Rafting ini adalah warga lokal, di mana hampir 60% mungkin ya warga lokal sebagai wadah untuk mereka yang bisa bekerja, yang bergerak di bidang pariwisata, ada yang jadi guide, ada yang bisa jadi waitress, ataupun yang pekerjaan yang lainnya. Saya merasa sangat senang dan mengapresiasi sekali dengan adanya Avatar ini. Dan mohon juga untuk mungkin warga domestik atau yang lain bisa membantu mensupport Avatar ini, dan silakan mencoba untuk berpetualang di Avatar Rafting karena saya sebagai warga sini pernah merasakannya dan sangat seru. Terima kasih.